Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Baik, dari pihak terkait LMKN, silakan untuk perkara 28 dan 37. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Hadir saya Dharma Oratmangun, Ketua LMKN, didampingi Ibu Ika Nurjanah, Komisioner, kemudian salah satu komisioner lagi Pak Andre Hehanusa, dan juga Bapak Yesi Kurniawan, dan didampingi oleh para staf dari LMKN. Terima kasih. Baik, dari Pak Pri untuk perkara 28. Assalamualaikum, selamat pagi Yang Mulia. Saya Mas Ruslan Hamonangan mewakili Pak Pri hadir hari ini. Terima kasih. Dari pihak terkait Satrio Yudi Wahono dan kawan-kawan untuk perkara 28, 37 dan 37. Selamat siang Yang Mulia, mohon izin memperkenalkan yang hadir hari ini ada pemohon Satrio Yudi Wahono, kuasa pemohon Cindy Tommy Gumilang, kuasa pemohon Mindola Sebayang, kuasa pemohon Rudi Wedasmara, kuasa pemohon RR Adinda Dwi Inggardia, sama kuasa pemohon Tiffany. Yang Mulia, terima kasih. Baik, para pihak pemohon, pemerintah dan pihak terkait, agenda persidangan pada siang hari ini untuk mendengar keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon 28. Sudah hadir Laurencia Andrini, LLM PhD untuk ahlinya, dan Dr. Muhammad Fatailah Akbar, LLM. Kemudian untuk saksi Indra Samuel Simorangkir, Semi Simorangkir, dan Lestiani atau Lesti Kajura. Ini nama-nama. Oke, silakan maju ke depan para ahli dan saksi untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Untuk Laurencia Andrini, agamanya Katolik.
Kemudian untuk Muhammad Fatahillah Akbar, agama Islam. Untuk saksi juga Indra Samurangkir, Protestan. Untuk Lestiani, agama Islam. Untuk yang memandu lapor sumpah, yang mulia Bapak termasuk untuk yang beragama Islam, baik ahli maupun saksi, dan yang Katolik dan Protestan nanti yang mulia Bapak Daniel. Silakan. Terima kasih yang mulia Ketua. Yang akan memberikan keterangan sebagai saksi Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, SH ahli, SHLM, ya sebagai ahli. Kemudian nanti akan menjadi saksi untuk Lestiani atau Lesti Kejora. Saksi terlebih dahulu, ikuti lapor sumpah yang akan saya tunjukkan. Ahli. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Kemudian untuk saksi, ikuti lapor sumpah yang akan saya tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Ya. Makasih yang mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih yang mulia Ketua. Ibu Laurencia Andrini, SHLM SD. Untuk ahli, nanti saksinya Saudara Hendra Samuel Simorangkir atau Semi Simorangkir. Saya duluan ahli ya. Ikuti lafal janji akan saya tuntut. Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih untuk saksi. Silakan. Sini. Ini betul guys. Tangan kiri di atas kaki tahu. Tangan kanan dengan dua jari. Ikuti lafal janji akan saya tuntun sebagai saksi ya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Baik, silakan kembali ke tempat untuk ahli dan saksi. Mulia atas waktunya. Hak cipta. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan landasan filosofis hak cipta itu sendiri. Secara filosofis, hak cipta dilandasi oleh labor theory yang diperkenalkan oleh John Locke. Labor theory menjadi dasar pemberian hak eksklusif sebagai imbalan atas sebuah karya cipta yang diciptakan. Kemudian, landasan kedua bagi hak cipta adalah teori kemanfaatan atau utilitarian theory. Dalam hal ini, teori kemanfaatan diperkenalkan oleh Jeremy Bentham yang menyatakan atau mendasari argumen bahwa hak cipta diberikan untuk mendorong penciptaan dan penyebaran karya cipta yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, hak cipta diberikan bukan hanya semata-mata untuk melindungi kepentingan pribadi pencipta, tetapi untuk menciptakan insentif ekonomi agar pencipta itu terus berkarya dan karyanya bermanfaat atau dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Kemudian yang kedua terkait dengan hak terkait
Landasan teori dari hak terkait salah satunya juga adalah terkait dengan utilitarian theory yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Menekankan bahwa hukum harus diarahkan untuk memaksimalkan kebahagiaan kolektif, dan dalam hal ini pelindungan hak terkait misalnya bagi penyanyi mendorong terciptanya ekosistem kreatif yang produktif dan berkelanjutan. Saya punya catatan terkait dengan pasal 9 ayat 3. Catatan yang pertama adalah terkait dengan frasa dilarang. Dalam pasal ini sering dimaknai bahwa dilarang memberikan hak bagi pencipta untuk melarang orang lain. Padahal jika kita melihat dari terminologi yang ada dalam pasal 9 ayat 3, frasa dilarang ini sesungguhnya adalah mandat hukum yang diberikan oleh negara. Sehingga maksudnya dilarang adalah dilarang oleh negara, bukan memberikan hak kepada pencipta untuk melarang orang lain. Hak pencipta ada pada pasal 9 ayat 2 untuk memberikan izin sebetulnya yang mulia. Jadi ini perlu dipahami dalam konteks keseluruhan Undang-Undang Hak Cipta pasal 9 dan juga pasal 23 ayat 5. Karena pasal 23 ayat 5 menyebutkan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Jadi kita tidak bisa melihat pasal-pasal itu sebagai pasal-pasal yang terpisah. Kita harus melihat secara utuh. Pasal 9 merupakan norma umumnya, hak bagi pencipta, karena sekali lagi ciptaan itu tidak hanya terkait dengan lagu dan musik. Ciptaan itu tidak hanya terkait dengan hal-hal atau ciptaan yang bisa dibawakan dalam pertunjukan. Kemudian dalam pasal 23 ayat 5 harus kita pahami sebagai sesuatu atau norma khususnya. Jadi memang pada norma umumnya pencipta itu berhak untuk memberikan izin. Kemudian untuk konteks pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 5 dibebaskan atau dikecualikan bagi hukum di dalam konteks ini. Sedangkan rujukannya hanya ke pasal 119 ayat kepada pasal 9 ayat 1 beberapa huruf termasuk huruf F di dalamnya. Padahal sebagaimana dijelaskan tadi ada pasal 23 ayat 5, ada pasal 80 dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hal tersebut yang seharusnya bisa mendefinisikan tentang izin tadi. Tetapi dalam prakteknya, apakah aparat penegak hukum akan melihat ketentuan administratif lainnya? Atau hanya merujuk pada pasal 119 ayat 1 saja? Itu yang juga harus dipertimbangkan menjadi. Terima kasih, Bu. Baik, dari pemohon. Iya, ini ditanyakan kepada satu pertanyaan saja. Ya, silakan. Baik, tafsir mengenai izin. Apakah dari penjelasan Anda itu, apakah Anda menyatakan bahwa pada dasarnya setiap kegiatan performing itu pasti sudah ada izin? Ya, terima kasih. Ingin sampaikan padanya betapa rindu ini menyiksaku. Diri begitu mau selesai produksi dan dilempar ke masyarakat luas yang mulia. Butuh peran banyak tangan, butuh jasa banyak orang untuk sebuah lagu itu bisa dari genjrengan di kamar sampai genjrengan di studio hingga masuk ke album rekaman.